Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nuria Zafira. Pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan pelajaran IPS kelas 4 semester 1 dengan topik menghargai peninggalan sejarah. Berikut pemaparannya. Yang pertama ada fosil. Fosil adalah sisa-sisa tulang belulang manusia, hewan, atau tumbuhan yang sudah membatu. Tulang belulang tersebut berasal dari masa purba dan berumur jutaan tahun. Dari fosil-fosil ini kita bisa mengetahui kehidupan pada zaman purba. 2. Peralatan dari zaman dahulu. Ada banyak peninggalan berupa peralatan yang dipakai pada zaman dahulu. Peralatan itu dipakai untuk berburu, menangkap ikan, dan bertani. Ada peralatan yang terbuat dari tulang, batu, dan logam. Dari peninggalan ini kita bisa tahu kehidupan dan jenis pekerjaan orang pada zaman lampau. Yang ketiga, prasasti. Prasasti adalah tulisan-tulisan dari masa lampau. Tulisan ini ditulis pada batu, emas, perak, perunggu, tembaga, tanah liat, atau tanduk binatang. Prasasti umumnya berisi tentang cerita suatu kerajaan, dan dari prasasti kita bisa melihat informasi tentang silsilah raja, perjanjian antar kerajaan, hukum suatu kerajaan, agama yang dianut raja, dan sebagainya. Yang keempat, patung arca. Banyak sekali peninggalan sejarah berupa patung atau arca. Kebanyakan patung atau arca ini berasal dari kerajaan Hindu dan Buddha. Bentuk patung tersebut bermacam-macam, ada patung dewa-dewa, ada patung Buddha, ada patung raja dan ratu. Dan ada juga patung yang berupa binatang. Patung-patung itu terbuat dari batu, perunggu, dan bahkan emas. 5. Bangunan. Yang pertama ada candi. Candi adalah bangunan kuno yang terbuat dari susunan batu. Candi didirikan sebagai tempat untuk melaksanakan upacara keagamaan. Di Indonesia ditemukan banyak candi. Candi yang ada di Indonesia merupakan peninggalan kerajaan Hindu dan Buddha. Contoh ada Candi Borobudur, Candi Prambanan, Candi Muara Takus, dan Mendut. Yang kedua, ada gedung. Gedung adalah suatu bangunan rumah. Banyak gedung yang mempunyai nilai sejarah, misalnya Gedung Stovia, Gedung Sumpah Pemuda, Gedung Proklamasi di Jakarta. 3. Tempat ibadah. Di Indonesia terdapat banyak sekali tempat ibadah, misalnya masjid, gereja, kuil, pura, dan lenteng. Ada tempat ibadah yang sudah dibangun ratusan tahun yang lalu. Contoh, tempat ibadah yang bernilai sejarah antara lain adalah Masjid Demak, Gereja Katedral, dan Pura Basiki. Keempat, benteng. Benteng adalah bangunan yang dipergunakan untuk mempertahankan diri dari serangan musuh. Benteng-benteng yang ada di Indonesia kebanyakan adalah peninggalan Belanda, Portugis, dan Spanyol. Misalnya Benteng Deurstek di Maluku, Benteng Marlborough di Bengkulu, Benteng Verderbork di Yogyakarta. Yang kelima ada istana. Istana adalah tempat tinggal raja atau pimpinan negara. Di Indonesia ada banyak istana yang bernilai sejarah, misalnya Keraton Yogyakarta, Keraton Cirebon, Istana Negara, dan Istana Bogor. Yang keenam ada tugu atau monumen. Tugu atau monumen adalah suatu bentuk bangunan yang didirikan untuk memperingati suatu peristiwa. Peristiwa itu dianggap penting atau bersejarah. Misalnya Tugu Pahlawan di Surabaya, Tugu Proklamator di Jakarta, Monumen Jogja Kembali, Monas, dan Tugu Pancasila Sakti di Lubang Buaya. Yang ketujuh, ada makam. Makam yang mempunyai nilai sejarah adalah tempat dikuburnya tokoh-tokoh penting dalam sejarah. Misalnya, makam Diponegoro di Manado, makam Bung Karno di Blitar, makam Raja-Raja Jogja dan Surakarta di Imogiri. Yang terakhir, ada naskah. Contoh peninggalan sejarah berbentuk naskah atau tulisan, buku atau kitab, dan dokumen-dokumen penting. Demikianlah pemaparan materi dari saya dan semoga video yang saya buat ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.